أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bahwa syariat Islam memiliki 3 ciri utama. Yang pertama bersifat pokok, maksudnya akan tetap berlaku hingga akhir zaman. Dan yang kedua bersifat umum, mencakup semua makhluk yang mukallaf, baik jin maupun manusia. Kemudian yang ketiga bersifat sempurna. Yang sudah kita bahas adalah dalil tentang syariat Islam itu berlaku umum untuk setiap makhluk mu'allaf yang bernama jin dan manusia. Sebagian dalilnya sudah kita kemukakan, termasuk dalil yang menjelaskan bahwa syariat Islam ini mencakup seluruh umat manusia di akhir zaman, baik yang tinggal di Jazirah Arabia maupun di seluruh penjuru dunia. Di antara dalilnya yang sudah kita kemukakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian semuanya. Itu di antara dalilnya. Kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah dalil yang menegaskan bahwa syariat Islam juga mencakup semua jin yang hidup di akhir zaman ini sesudah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terjadinya hari kiamat. Al-Mu'allif Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah mengatakan, halaman di buku saya halaman 8 itu atau halaman yang berbeda. Qal hafizahullah wa min adillati shumuli da'watihi lil jinni qawluhu azza wa jalla wa in sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu anfitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin wa qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adzabin alim.
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan 32. Surat Al-Ahqaf suratnya nomor 46 ayat 29 sampai 32. Di antara dalil mencakupnya dakwah Nabi SAW untuk seluruh jin adalah firman Allah Ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahqaf 29 sampai 32. Wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni. Ingatlah tatkala kami hadapkan kepadamu sekelompok orang atau orang-orang dari golongan jin atau serombongan jin. Tatkala kami hadapkan kepadamu serombongan jin yang mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika telah menghadiri bacaan itu, lalu mereka saling mengatakan satu sama lain, ansitu, diamlah kalian untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Falamma qudiya, ketika telah selesai dibacakan bacaan Al-Quran itu, wallau, mereka kembali ila qaumihim, menuju kaum mereka, mundzirin, untuk memberi peringatan. Mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Qalu, mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na, sesungguhnya kami mendengar kitab, satu kitab, yaitu maksudnya Al-Quran yang barusan didengarkan bacaannya dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unzila min ba'di Musa, yang kitab itu diturunkan sesudah Musa. Musaddiqan, kitab itu membenarkan lima baina yadayhi, kitab-kitab yang sebelumnya. Yahdi ilal haqqi, yang kitab itu memberikan bimbingan ilal haqqi, menuju al-haq, menuju kebenaran, wa ila tariqin mustaqim, dan menuju jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, penuhilah, sambutlah seruan orang yang mengajak kepada Allah. Maksudnya seruan Nabi Muhammad SAW, orang yang mengajak kepada Allah. Wa aminu bihi, dan berimanlah kalian kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dengan memenuhi dan menyambut ajakan Nabi Muhammad SAW menuju Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin alim, dan niscaya dia, Allah, akan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Niscaya dia akan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah, barang siapa yang tidak mau menyambut, tidak mau menerima seruan orang yang mengajak kepada Allah, falaysa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak akan bisa melepaskan diri dari siksa Allah yang ada di muka bumi. Walaysa lahu min dunihi awliya, sedangkan dia tidak memiliki pelindung yang lain selain dari Allah. Padahal dia tidak memiliki pelindung yang lain selain dari Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah kisah di mana para jin
mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Saat itu, pada kali pertamanya Rasulullah tidak tahu bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Dalam riwayat disebutkan bahwa jin yang menjadi pasukan iblis yang kerjaannya adalah mencuri dengar tentang keputusan-keputusan takdir Allah, sehingga mereka mencoba mencuri dengar apa saja yang akan menjadi ketetapan-ketetapan takdir dari Allah. Nah, pada waktu itu jin memberikan laporan bahwa hari-hari belakangan ini banyak sekali penjaga-penjaga di langit, sehingga mereka tidak leluasa sebagaimana biasanya. Ada bintang-bintang yang mengejar mereka untuk menghancurkan mereka. Ada penjaga-penjaga, sehingga berita dari langit itu terlindungi. Berita tentang takdir Allah dari langit terlindungi, tidak bisa dicuri oleh mereka, atau kesempatannya sangat sempit bagi mereka, sehingga mereka saling bertanya-tanya, ada apa gerangan? Akhirnya mereka mengirimkan pasukan jin untuk mencari tahu apa sebabnya. Ternyata kemudian mereka mendapatkan berita bahwa ada seorang utusan Allah yang diutus oleh Allah di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mencoba mencari tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata dibacakan Al-Quran. Mereka mendengarkan, dan akhirnya mereka menceritakan. Mereka beriman, kemudian menceritakan kepada kaumnya tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesudah kitab-kitab sebelumnya dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itu pada kali pertama. Selanjutnya ada tentu saja kemudian Allah memberitahukan kepada Rasulullah tentang adanya sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Selanjutnya ada utusan-utusan dari kalangan jin yang diutus untuk belajar dan berguru serta mempelajari agama Islam dari Nabi Muhammad SAW, dengan mereka menyatakan diri masuk Islam dan kemudian kembali kepada kaumnya setelah belajar dari Nabi untuk berdakwah di kalangan kaum sebangsanya, yaitu kaum jin. Nah, ini secara ringkas kisah tentang awal mula jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang jelas dalam ayat-ayat ini terdapat bukti yang nyata bahwa di antara dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dakwah mengajak, di samping kepada manusia juga mengajak jin untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi di antara yang menjadi pembuktian dalam ayat ini adalah perkataan jin, ya qaumana ajibu da'i Allah, sambut seruan dari orang yang mengajak menuju kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Ini ada pembuktian tentang bahwa risalah atau diutus Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk mengajak manusia dan jin kembali kepada Allah SWT. Bukti yang lainnya atau dalil yang lainnya bahwa dakwah Nabi itu mencakup dakwah kepada jin adalah firman Allah Ta'ala. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, wa qala Allah azza wa jalla di surat Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Allah, nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Allah, nikmat Tuhan kalian berdua. Kuma, berdua itu maksudnya siapa? Maksudnya adalah jin dan manusia. Wahai jin dan manusia, nikmat Tuhan kalian yang mana? Tukadziban, yang kalian dustakan, yang kalian ingkari.
Tukadziban ini menunjukkan dua, yang kalian berdua ingkari. Ini yang disebut adalah berdua dalam arti golongan, bukan dua individu, tapi dua golongan. Nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan? Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi mengajak dialog manusia dan jin untuk mengingat nikmat Allah, untuk kembali kepada Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Jadi adalah dalil yang jelas, yang nyata bahwa dakwah Rasulullah mencakup dakwah kepada jin di samping kepada manusia. Wahiyya khitabun min Allah lil insi wal jin. Firman Allah Ta'ala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini adalah khitab, pembicaraan, penyampaian dari Allah lil insi untuk manusia, wal jin dan untuk jin. Karena dhamirnya dua, kuma tukadziban. Khitab ini adalah khitab dari Allah ditujukan kepada manusia dan jin. Wa qad dzukirat hadhihi al-ayatu fi hadhihi surah 31 marrah. Ayat ini, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, di dalam surat Ar-Rahman ini disebutkan sebanyak 31 kali, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, untuk mengingatkan, artinya betapa pentingnya mereka ingat nikmat Allah, mereka kembali beribadah kepada Allah, yang itu disampaikan di dalam Al-Quran melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menyampaikan Al-Quran ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu juga merupakan dalil yang jelas, yang nyata bahwa dakwah Rasulullah SAW untuk mengajak makhluk menuju kepada Islam mencakup dakwah kepada manusia dan dakwah kepada jin. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah membawakan satu riwayat. Dia mengatakan wa fi Sunan Tirmidzi, namanya disebutkan di sini di dalam Sunan Tirmidzi, nomornya 3291. Artinya cetakan yang digunakan bernomor 3291 nomor hadis. An Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, beliau bercerita, Jabir bercerita. Jabir adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Kharaja Rasulullah SAW ala ashabihi, faqara'a alaihim surah Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha, fasakatu. Rasulullah SAW keluar, datang kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum, lalu beliau membacakan kepada para sahabat surat Ar-Rahman, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Fasakatu, maka para sahabat semuanya diam. Maksudnya diam untuk mendengarkan. Semuanya diam untuk mendengarkan. Beda dengan kita, ada bacaan Al-Quran, kita sambil ngobrol, sambil makan, sambil macam-macam, tidak mendengarkan. Waktu itu ketika Rasulullah membacakan surat Ar-Rahman dari awal ayat hingga akhir ayat, para sahabat diam untuk mendengarkan. Jin dalam ayat yang sudah kita sebutkan, ketika mereka menghadiri bacaan Al-Quran, mereka berwasiat kepada temannya, ansitu, diam, dengarkan. Begitu kata jin. Makhluk yang kita sebenarnya lebih tinggi kedudukannya daripada jin, tapi mereka
berpesan kepada teman-temannya, ansitu, dengarkan, diam dan dengarkan. Karena ansitu maksudnya adalah diam sambil kalian harus dengarkan bacaan Al-Quran ini. Dan para sahabat ketika Rasulullah membacakan surat Ar-Rahman juga diam untuk mendengarkan. Faqala, maka Nabi bersabda, laqad qara'tuha 'ala jinni lailatal jinn fakanu ahsana mardudan minkum. Sesungguhnya aku telah membacakan surat ini, surat Ar-Rahman, kepada jin. Saya bacakan juga kepada para jin. Pada malam jin, pada malam aku hadir di hadapan para jin dan aku bacakan malam itu pada mereka. Pada malam itu Lailatul Jin. Malam jin itu maksudnya malam ketika para jin datang untuk belajar kepada Nabi Muhammad SAW tentang agama ini. Maka para jin itu ahsana mardudan minkum, lebih bagus tanggapannya daripada kalian. Ketika saya bacakan surat ini kepada para jin, tanggapan mereka lebih bagus daripada tanggapan kalian. Tanggapan kalian bagus diam tapi untuk mendengarkan. Para jin lebih bagus lagi. Ini bukan berarti para sahabat kurang bagus, tapi Nabi Muhammad sedang memuji para jin ketika dibacakan surat Ar-Rahman, tanggapannya itu lebih bagus. Kenapa? Kata Nabi SAW, kuntu kullama ataitu ala qawlihi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban qalu la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Sesungguhnya aku ketika aku sampai pada bacaan firman Allah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan? Mereka mengatakan, la bisyai'in, tidak ada sedikit pun min ni'amika, di antara nikmat-nikmatmu ya Rabb kami yang kami dustakan. Tidak ada sedikit pun di antara nikmatmu wahai Rabb kami yang kami dustakan. Falakal hamd, maka hanya bagimu segala pujian. Itu tanggapan para jin ketika mendengar setiap kali Rasulullah membaca firman Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tanggapannya seperti tidak ada satupun nikmatku ya Allah yang kami dustakan. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Walahu syahidun 'an Ibnu Umar 'inda Ibnu Jarir. Hadis ini punya syahid, punya bukti riwayat yang lain dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kata beliau, hafizallah, unzur takhrijahu fi silsilah sahihah. Lihat takhrij hadis ini di dalam as-silsilah as-sahihah karya Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah pada hadis silsilah sahihah nomor 2150. Kita juga bisa mengecek hadis ini di dalam silsilah sahihah. Yang terangnya Syekh Al-Albani rahimahullah di situ mengatakan al-hadis di majmu' at-tariqatain, di majmu' at-tariqain la yanzilu an rutbatil hasan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis tersebut dengan penggabungan dua jalan riwayatnya itu tidak akan kurang dari derajatnya sebagai hadis hasan. Jadi tidak akan kurang derajatnya dari hadis hasan. Minimal hadis hasan tidak akan kurang dari hadis hasan. Jadi hadis ini adalah hujjah, hadis yang digunakan sebagai hujjah karena tidak akan kurang derajatnya dari derajat hasan. Wa min suwaril Quran
suratul jin. Di antara surat-surat Al-Quran terdapat satu surat yang namanya surat Al-Jin. Surat nomor berapa itu? Surat nomor 72. Jadi ada satu surat namanya surat Al-Jin. Wa qad hakallahu fiha anhum jumalan min aqwalihim. Sesungguhnya Allah telah menceritakan di dalam surat tersebut, surat Jin, tentang mereka. Sejumlah perkataan mereka. Banyak di antara perkataan Jin yang kemudian dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Jin. Silahkan dibaca kembali surat Al-Jin, maka di dalamnya akan banyak kita temui bagaimana perkataan jin, bahwa mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian sebagian jin itu adalah jin yang kafir, durhaka kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, dan seterusnya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW umum, mencakup semua makhluk yang mukallaf, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, dan tidak pandang bulu manusia yang mana saja, yang tinggal di Jazirah Arab atau yang tinggal di luar Jazirah Arab, laki atau perempuan, yang sudah renta asal masih sehat maupun yang masih muda, yang sudah mukallaf. Demikian juga mencakup dakwah untuk seluruh jin di akhir zaman ini. Itu adalah ciri atau sifat syariat Islam yang kedua, bersifat umum, mencakup seluruh makhluk mukallaf yang terdiri dari dua golongan makhluk, yaitu manusia dan jin. Sifat yang pertama, al-baqa. Islam itu berlaku terus sampai akhir zaman. Tidak pernah Islam itu tidak berlaku pada suatu periode kehidupan, berlaku sampai akhir zaman. Sekarang kita lanjutkan pada sifat yang ketiga dari syariat Islam ini. Qala hafizahullah wa amma sifatu tsalitsatu min sifati hadhihi syari'ah wa hiya sifatul kamal, faqad qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil 'aziz, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Adapun sifat yang ketiga dari sifat syariat ini, yaitu sifat sempurna, karena sudah dijelaskan dibuka bahwa sifat atau ciri tanda atau ciri dari syariat Islam ini yang ketiga adalah agama sempurna. Syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Maksudnya sempurna tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Sempurna artinya tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Kalau mengandung kekurangan namanya tidak sempurna. Sempurna itu tidak memiliki ruang yang tidak sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun, sempurna. Maka dijelaskan di sini ada sifat yang ketiga, yaitu sifat sempurna. Maka sesungguhnya Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia, Al-Aziz, yang mulia, kitabnya Al-Quran yang mulia. Al-Quran itu punya banyak sifat, di antaranya Al-Karim, di antaranya Al-Aziz, di antaranya Al-Majid, di antaranya Al-Mubin, memiliki banyak sifat. Al-Quran punya banyak sifat. Jadi gak mungkin Al-Quran itu fungsinya dan kedudukannya hanya seperti huruf-huruf tanpa makna. Karena Al-Quran punya sifat Karim, punya sifat Aziz, punya sifat Azim, punya sifat Majid, punya sifat Mubin, dan seterusnya. Gak mungkin Al-Quran itu fungsi dan kedudukannya seperti huruf-huruf hijaiyah yang tanpa makna.
seperti orang-orang yang memahami huruf-huruf hijaiyah itu hanya dengan satu angan-angan kosong. Kalau nulis huruf, rangkaian huruf alif dirangkai dengan huruf-huruf yang mana, itu akan bisa digunakan untuk kekebalan tubuh. Kalau qul huwallahu ahad dibalik hurufnya dari belakang ke depan ditulis pisah-pisah, itu akan nggak mempan dibakar, atau bisa ngilang, atau sumum bukmun umyun fahum la yarji'un, nggak akan kelihatan oleh orang. Itu kan memahami Al-Quran seperti huruf-huruf hijaiyah dengan angan-angan, seperti orang-orang Yahudi ahli kitab memahami Taurat itu dianggapnya sebagai satu angan-angan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Di antara ahli kitab itu ada orang-orang yang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis, gak bisa memahami maknanya. Mereka menganggap Taurat itu hanya angan-angan kosong. Seperti sebagian kaum yang menyatakan dirinya Muslim menganggap Al-Quran itu dianggapnya sebagai sesuatu angan-angan yang kalau baca ayat ini nanti dia akan terbang, akan bisa jalan di atas air, apalagi kalau dicampur dengan huruf-huruf apa. Ini Al-Quran fungsinya tidak seperti itu. Al-Quran fungsinya tidak seperti itu, karena Islam Al-Quran itu adalah Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang hurufnya jelas. Makanya Al-Quran disebut sebagai Al-Aziz, Al-Quran sebagai Al-Majid, Al-Quran sebagai Al-Mubin, jelas, bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi siapa saja yang mau belajar Al-Quran, dia akan mengerti kejelasan Al-Quran. Tidak seperti orang memahami huruf-huruf hijaiyah. Selamanya orang belajar huruf hijaiyah, alif, ba, ta sampai ya, kan nggak ada yang tahu artinya. Nggak ada yang tahu artinya, kecuali hanya angan-angan saja. Dijual sekian juta rangkaian huruf-huruf begini, dijual dalam bentuk tulisan, dibungkus kain misalnya, diselipkan di peci atau diselipkan di sini, nanti uangnya datang dengan sendirinya. Nah, itu memahami Al-Quran sebagaimana ahli kita memahami Taurat sebagai amani. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Al-Quran adalah kitabullah al-aziz, al-azim, al-majid as-sur. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran, dan penjelasan ini jelas. Penjelasan ini jelas dan kita baca berulang-ulang. Kalau kita rajin baca Al-Quran, dalam satu bulan itu khatam 1 kali 30 juz, kan begitu ya insya Allah ya. Dan kita Muslim, kita kan Al-Quran, masa sebulan gak pernah khatam Al-Quran? Yang kita baca medsos terus, gayeng kalau baca medsos, gak pernah baca Al-Quran, jarang sekali. Kadang-kadang 1 lembar saja gak baca satu hari. Lah bagaimana khatam 30 juz? Nah, kalau kita selalu khatam minimal dalam 1 bulan khatam 30 juz, itu pasti melewati ayat ini, pasti melewati ayat ini. Dan kalau kita membacanya sedikit demi sedikit, akhirnya kita berusaha untuk memahami. Kalau nggak paham ngaji, terus belajar ngaji dan terus supaya kita memahami Al-Quran itu paham sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dalam satu ayat Allah berfirman, surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-Maidah itu surat kelima. Surat kelima saja nggak pernah kita baca sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Dan baru di awal-awal Al-Quran masa kita nggak membaca. Baca sih kalau al-yawma akmaltu lakum dinakum saja, yang lainnya nggak dibaca. Mari kita semangati diri kita untuk rajin baca Al-Quran. Kan kita cintai Al-Quran itu. Kita ingin jadikan sebagai pedoman hidup Al-Quran itu. Ya,
kita baca Al-Quran, terus di samping baca juga kita pahami maknanya. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakum al-islam madinah, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Al-yawma, pada hari ini, kapan itu? Hari ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari, wallahi inni a'lamu, demi Allah saya tahu kapan ayat itu turun. Di yaumil Jumu'ah, pada hari Jumat, Yaum Arafah. Jadi pada hari Jumat sore, pada hari Arafah. Ayat ini turun, al-yauma, pada hari ini, hari Arafah. Ketika Rasulullah wukuf di Arafah, berapa kali Rasulullah wukuf di Arafah? Satu, menjelang akhir hayatnya. Jadi ketika ayat ini turun, itu ajal Rasulullah SAW sudah semakin dekat. Maka Rasulullah baca ayat ini, al-yauma, pada hari ini telah aku sempurnakan buatmu agamamu. Dinul Islam ini sudah sempurna. Artinya nanti dengan sepeninggal Rasulullah SAW, dinul Islam sudah sempurna. Tidak perlu ada tambahan. Tidak harus dikurangi. Dan tidak boleh dikurangi, bukan tidak harus. Tidak boleh dikurangi, sudah sempurna. Gak akan kelebihan. Dan gak akan kekurangan. Pas sebagai kebutuhan hidup manusia, sebagai pedoman hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia lahir maupun batin, cukup Al-Quran, cukup sempurna. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan bagaimana caranya mencari nafkah yang diridhoi oleh Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana bertauhid, bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan Allah, bagaimana caranya berkomunikasi dengan sesama makhluk, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga. Ada semuanya dalam Al-Quran. Kalaupun tidak didapatkan detail-detailnya, tapi secara garis besar ada penjelasan globalnya. Dan untuk lebih jelasnya pasti ada di dalam penjelasan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pernah ditanya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apakah ada sesuatu yang masih merahasiakan ya Rasulullah? Enggak ada, semuanya sudah dijelaskan. Dan ketika Ali ditanya oleh seseorang, apakah Rasulullah masih menyebutkan itu? Enggak ada, semuanya sudah dijelaskan. Enggak ada yang simpan oleh Rasulullah SAW. Karena fungsi Rasulullah, tugas Rasulullah adalah al-bayan, al-balagh mubin, menyampaikan dengan penjelasan yang jelas. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau telah disebut sebagai orang yang punya sifat utama. Di antara sifat-sifat utama yang lain adalah tabligh, telah menyampaikan, disampaikan semuanya oleh Rasulullah SAW. Sempurna Islam ini. Dengan wafatnya Rasulullah tidak ada yang perlu untuk ditambah dan tidak lebih, sudah pas seperti itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu. Nikmat apa? Nikmat Islam ini. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang sudah aku sempurnakan untukmu. Jadi kalau ingin mendapatkan kesempurnaan nikmat, cari di dalam Islam, kita akan dapatkan nikmat itu. Akan kita dapatkan nikmat itu di dalam Islam, dengan Islam. Sudah merupakan nikmat yang sangat sempurna. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi kita? Hubungan sosial ada di situ. Supaya nikmat hubungan sosial bagaimana? Kita ikuti petunjuk Al-Quran. Supaya nikmat ibadah kita kepada Allah, ikuti petunjuk Al-Quran. Supaya kita tidak terjerumus dalam syirik, ikuti petunjuk Al-Quran.
supaya ibadah kita murni, ikhlas, tauhid kepada Allah, ikuti Al-Quran. Makan, minum, dan seterusnya, bagaimana mencari nafkah, ikuti dalam Al-Quran. Jual beli, ikuti Al-Quran. Ada pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuknya. Gak perlu kita merasa khawatir, gak perlu kita merasa cemas. Pelajari Al-Quran, pelajari ajaran-ajaran Nabi, cukup itu untuk hidup. Waraditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho bagimu Islam sebagai agama. Artinya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Islam juga Allah ridhoi. Jangan pikiran sendiri yang kita jadikan sebagai pijakan kita. Islam, Al-Quran dasarnya, sunnah dasarnya. Kadang-kadang kita keliru ya, saking semangatnya kita ingin menjalankan Islam, tahu-tahu kita melenceng. Yang berjalan itu pikiran kita, rasa kita. Padahal tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan menurut kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah, karena kita tidak paham dengan baik Al-Quran dan Sunnah. Ya, contoh gampangnya, orang kadang-kadang sholat itu karena rasanya kurang mantap, akhirnya dimantap-mantapkan sendiri. Padahal bukan itu juga Al-Quran. Wudunya rasanya kok ada yang kurang, terus dimantap-mantapkan sendiri oleh perasaannya. Ketika perasaannya itu mengatakan, oh ini ada yang kurang, kayaknya nggak sah, oh kayaknya kurang ini, kurang itu, mukanya ada yang kurang kena air. Jadi pakai perasaan. Padahal Allah kan memberi kemudahan kepada kita. Itu kalau misalnya ada kurang sedikit, dimaafkan oleh Allah. Allah sudah memaafkan, masa kita nggak memaafkan? Perasaan kita nggak memaafkan. Akhirnya orang terjebak pada sikap was-was. Umpamanya seperti itu, contoh gampang misalnya. Contoh yang lainnya masih banyak. Bukan sekedar masalah was-was, tapi akhirnya semangat terlalu tinggi, kendor dan seterusnya, karena salah di dalam memahami Al-Quran. Su'udzon, tidak husnudzon kepada Allah, dan lain sebagainya. Ini salah satu dalil yang utama yang menjelaskan bahwa sifat syariat Islam itu adalah al-kamal, sempurna. Akhirnya adalah ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Wa qala Rasulullah SAW bersabda, taraktukum, dalam riwayat dikatakan inni taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian sesuatu keterangan yang jelas, yang laksana sesuatu yang sangat putih. Jadi aku tinggalkan kepada kalian satu pedoman, satu dalam hidup yang kejelasannya seperti sesuatu yang sangat putih, terang, benderang, jelas. Lailuha kanahariha, malam harinya seperti siang harinya, saking terangnya. La yazighu anha, tidak akan menyimpang, tidak akan tersesat darinya, dari jalan yang terang ini, kecuali orang yang binasa. Orang yang binasa itu orang yang menyimpang dari jalan yang terang ini. Kenapa yang terang itu jadi seakan-akan buram, kabur, abu-abu? Ya, karena masuk subhat, sehingga sesuatu yang jelas menjadi terlihat seperti abu-abu. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Rawahu Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, namanya disebutkan di sini 48, dari Al-Irbad Ibn Sariyah, dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah. Hadis ini, hadis yang senada ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari hadis Abu Darda, bin hadis Abi Darda. Jadi Ibnu Abi Asim meriwayatkan hadis ini di antaranya dari Al-Irbad bin Sariyah, juga di antaranya dari hadis Abu Darda.
senada dengan itu. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh dihasankan oleh Syekh Al-Albani, juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan sebagainya. Intinya, Nabi ketika meninggal dunia, dia sudah meninggalkan warisan berupa kejelasan agama ini, berupa hujjah, keterangan yang jelas di dalam agama Islam, dengan ada Al-Quran dan Sunnah di dalamnya, itu sudah terang benderang. Tidak ada yang menyimpang dari jalan itu kecuali orang yang binasa. Orang binasalah yang akan menyimpang dari jalan itu. Sudah terang kok, kemudian menyimpang binasa. Wa fi sahih Muslim an Salman radhiyallahu anhu, Salman maksudnya Salman Al-Farisi. Dalam Sahih Muslim, namanya disebutkan di sini 262. Tapi katakan Sahih Muslim itu banyak ya. Jadi yang digunakan ini katakan Sahih Muslim yang standar dengan nomor standar, sehingga hanya disebutkan nomornya 262. An Salman, maksudnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala, beliau Salman mengatakan, qila lahu, ada yang bertanya kepada Salman, dikatakan kepada Salman, orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir waktu itu berkata kepada Salman, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Qala faqala ajal. Apakah Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, telah mengajarkan kepada kalian kulla syai'in, segala sesuatu, hatta al-qira'ah, sampai tata cara buang air besar atau buang air, sampai pun masalah qira'ah, sampai pun buang air, apakah diajarkan oleh Nabi kalian? Dia menjawab ajal. Dia menjawab ajal. Iya. Ajal itu artinya sama dengan na'am. Iya, Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatu kepada kami, sampai adab buang air pun diajarkan oleh Nabi. Terus Allah menjelaskan, laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi gha'idin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'azmin. Laqad nahana, sesungguhnya Nabi kami telah melarang kami an nastaqbilal qiblah, untuk menghadap ke arah kiblat. Yuqaidin, ketika buang air besar. Nabi kami melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat ketika kami buang air besar. Au baulin, atau ketika kami buang air kecil, pipis. Nabi melarang kami ketika BAB atau buang air kecil untuk menghadap ke arah kiblat. Itu kan ajaran Nabi, adab yang diajarkan oleh Nabi. Sampai segitunya Nabi mengajari umatnya adab bagaimana cara buang air. Au anastanjia bil yamin, atau beristinja. Ngerti gak ya beristinja? Tahu ya? Bercebok bil yamin, dengan tangan kanan. Kalau cebok bukan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Adabnya dalam Islam, cebok itu dengan tangan kiri. Kalau makan dengan tangan kanan, makan, minum itu dengan tangan kanan, karena itu adalah ajaran Nabi. Kalau cebok bukan dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Jangan kebalik, tidak boleh kebalik. Makanya tangan kiri, ceboknya dengan tangan kanan, jadi kebalik. Kelihatannya sederhana, tapi makan dengan tangan kanan itu wajib hukumnya. Makan dengan kanan itu wajib hukumnya. Ini kita bahas tentang buang air, tapi nggak apa-apa ya. Ini masalah makan dengan tangan kanan, ini dengan tangan kanan, wajib hukumnya.
tentu wajibnya tidak sama dengan wajibnya sholat yang 5 waktu ya. Wajibnya tidak sama dengan wajibnya ketentuan-ketentuan yang lain. Karena di dalam Islam itu ada daruriyat atau khams, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Ada daruriyat atau khams itu maksudnya adalah 5 perkara yang daruri. 5 perkara yang mau tidak mau harus dilakukan. Ini yang paling utama. Kemudian ada yang namanya hajiyat, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kebutuhan. Hukum-hukum yang kaitannya dengan masalah kebutuhan. Kebutuhan orang sakit itu tayamum, gak bisa wudu, tayamum. Kebutuhan ketika tidak ada air, tayamum. Ketika tidak bisa berdiri, duduk. Ini namanya hajiyat. Ya, ini namanya kebutuhan-kebutuhan. Terus ada tahsiniyat, ada pelengkap-pelengkap, penyempurna-penyempurna. Dan yang namanya penyempurna ini tidak mesti hukumnya sunnah. Bisa wajib seperti makan dengan tangan kanan. Ini namanya tahsiniyat, penyempurna. Kewajiban tapi kewajiban ini penyempurna. Tahsiniyat, tidak masuk hajiyat. Kalau jadi belum termasuk, karena semua orang asal punya tangan kanan dan tangan kanannya itu bisa digunakan, pasti bisa makan dengan tangan kanan. Tapi orang sholat itu yang nggak bisa berdiri. Aslinya perintah sholat itu berdiri menghadap ke arah kiblat. Tapi dalam hal tertentu orang tidak bisa berdiri karena sakit atau karena alasan yang lain, uzur, boleh dia duduk atau boleh dia berbaring. Sholat ini namanya hukum-hukum yang hubungannya dengan masalah haji. Itu ada hukum yang kaitannya dengan masalah untuk memoles supaya semakin indah tahsiniyat, penyempurna. Dan yang namanya penyempurna di antaranya ada yang wajib, misalnya makan dengan tangan kanan. Walaupun makan dengan tangan kanan ini hukumnya tahsiniyat, tapi kalau ditinggalkan dosa. Makan dengan tangan kanan kalau ditinggalkan dosa. Minum dengan tangan kanan kalau ditinggalkan dosa. Misalnya tangan kiri dosa. Jadi kita harus ikuti adab-adab Rasulullah. Meskipun itu adab kelihatannya sepele, ya kita ikuti. Selama itu adab dari Rasulullah, ya kita ikuti. Masuk masjid, berdoa kaki kanan dulu. Coba siapa yang membiasakan seperti itu? Umumnya tidak peduli kamu ini. Jadi bisa biasa kalau berprinsip kan kanan dulu. Ketika masuk kan kiri dulu. Atau kadang kanan kadang kiri. Kenapa? Karena tidak memperhatikan adab ini. Pas yang kebetulan kaki kiri yang langkah masuk, kaki kiri masuk. Bukan kaki kanannya dulu. Dan sering tidak berdoa. Padahal itu kan ada. Meskipun tidak wajib, tapi itu ada dari Rasulullah yang diajar oleh Nabi. Kalau kita ingin sempurna menjalankan adalah itu ya kewajiban yang kita laksanakan, kewajiban utama, kewajiban pendukung dan kewajiban yang lainnya. Kemudian yang sunnah-sunnah kita usahakan untuk kita lengkapi supaya kalau ada kekurangan di dalam amalan-amalan wajib kita, tapi kita punya sunnah, punya amalan-amalan sunnah yang itu bisa mengikuti. Karena innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan meninggalkan kewajiban. Karena tidak mungkin kita bisa sempurna ya. Maka sebisa mungkin kita lengkapi dengan hal-hal yang kita bisa untuk lakukan. Nah, ini kita kembali kepada masalah adab yang diajar oleh Nabi SAW tentang buang air. Gak boleh cekok dengan tangan kanan. Au an-nastanjiya bi aqalla min thalathi ahzar, atau bercebok istijmar ketika kita tidak menggunakan air berceboknya tapi dengan batu. Kita dilarang untuk menggunakan kurang dari 3 buah batu. Jadi 3 buah batu, 1, 2, supaya mungkin batunya kecil kan ya. Kalau misalnya untuk cebok pertama semuanya sudah terkena Nabi.
ganti, atau misalnya sudut yang lainnya, pokoknya 3 sudut yang lain yang belum kita kenal kita gunakan untuk istijmar. Au anastanziya bi raji'. Rasulullah juga melarang kami untuk beristinja dengan kotoran, dengan bekas, apakah kotoran hewan atau kotoran apa yang mengeras. Ini dijadikan alat untuk membersihkan bekas buang air besar atau bekas buang air kecil. Au bi'adbin, atau dengan tulang. Melarang kami untuk menggunakan tulang untuk beristinja. Jadi ini diantara apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu lengkapnya. Di antara faedah yang bisa kita ambil apa? Kebersihan ada sopan santun terhadap Allah SWT. Kemudian bagaimana umat itu terbiasa hidup bersih, tapi bersih ukurannya menurut ketentuan Islam, bukan bersih ukurannya menurut ketentuan manusia. Adapun ketentuan manusia, kalau pas ukurannya itu sesuai dengan Islam berarti itu benar. Kalau tidak sesuai dengan Islam ya berarti tidak benar, kan begitu. Tapi ukurannya adalah Islam. Debu bisa membersihkan. Ketika sudah dibersihkan dengan debu, tidak mesti harus kemudian dianggap itu masih kotor. Karena ketika wanita-wanita Islam, kaum muslimah pada waktu itu pakai baju sampai menutupi mata kakinya, itu untuk perempuan, bukan sebaliknya. Kalau untuk laki-laki malah menyapu jalanan, yang perempuannya sedekul gitu. Enggak, ini perempuan itu sampai menutupi mata kaki sehingga bajunya menyapu jalanan kadang tempat kotor. Ketika ada yang bertanya, "Kalau gimana itu tadi habis jalan di tempat yang kotor yang mungkin banyak najisnya?" Debu membersihkannya, menjadikannya suci. Seperti itu. Makanya di antara sunnah Nabi ya sholat dengan sandalnya. Sandalnya masuk sini ya. Maksudnya boleh sholat dengan sandalnya pada saat itu misalnya di tempat yang memang harus pakai sandal, di jalanan atau apa, lalu lepas sandalnya, karena itu adalah tuntunan Nabi SAW. Tapi kalau di sini misalnya di masjid keramik di masjid ya, kita lepaslah sandalnya gitu ya, karena Rasulullah juga pernah melepas sandalnya gitu, kan dikhawatirkan sandalnya mengandung najis, disingkirkan supaya tidak terkena najis. Wa huwa yadullu ala kamal syariah, kata beliau rahimahullah. Wa huwa yadullu ala kamal syariah wa isti'abiha li kulli ma tahtajuhu hadhihi ummah. Dan hadis ini menunjukkan sempurnanya syariat. Hadis ini menunjukkan sempurna syariat. Yang masalah buang air saja diatur oleh Nabi, apalagi yang besar. Masa masalah yang terkait dengan ketentraman hidup manusia nggak diatur dalam Islam? Tentu diatur. Bagaimana supaya orang tidak saling mendolimi satu sama lain dalam jual beli, pasti diatur oleh Islam. Bagaimana supaya orang yang hutang itu tidak terdolimi oleh orang yang berpiutang, diatur dalam Islam. Nggak boleh riba, nggak boleh rental dan lain sebagainya. Masalah besar itu menyangkut tatanan yang masuk kedamaian umat di dalam bermasyarakat. Begitu juga apalagi hubungannya dengan Allah SWT, masalah tauhid, masalah kita pasti akan diatur oleh Islam ini. Wasti'abiha li kulli ma tahtajuhu hadhihi ummah, dan meliputinya syariat ini
terhadap semua apa yang dibutuhkan oleh umat ini. Umat ini butuh apa, semuanya ada di dalam syariat Islam. Ada. Kalau misalnya orang belum menemukan, jangan mengatakan Islam kurang. Islam itu untuk zaman dulu mungkin pas, untuk zaman sekarang gak pas lagi. Karena misalnya anak muda zaman milenial sekarang ini, kalau pakai kehidupan pola anak muda zaman dahulu gak pas lagi. Itu jangan begitu. Kalau tidak tahu jangan bilang begitu. Katakanlah saya belum tahu. Ya, katakanlah saya belum tahu, bukan menuduh Islam itu yang kurang. Tapi kan banyak ya, orang itu potong kompas, gak mau berlelah-lelah mencari apa yang dia cari di dalam Islam. Terus potong kompas, padahal lelahnya sama, bahkan mungkin lebih lelah lagi ketika mencari sesuatu di luar Islam, belum tentu ketemu. Kalau dalam Islam gak ketemu juga gak apa-apa. Cari satu mana sih hadis, mana sih yang menjelaskan tentang ini dan gak ketemu sepanjang hidup, tapi dia mencari Al-Quran, mencari ayat, mencari hadis maknanya, gak paham-paham, berpahala bagi dia. Tapi mencari sesuatu di luar Islam, Islam saya yang lengkap, saya cari ditanya orang ini, tanya orang itu dan sebagainya. Sistem ini, sistem itu, lidom ini, lidom itu dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya gak ketemu juga sesuatu yang diinginkan, gak ketemu juga, udah lelah, gak berpahala, sia-sia, sama-sama lelah, bahkan lebih lelah lagi. Kalau dalam Islam tidak ada kelelahan yang sia-sia. Mempelajari satu hadis gak paham-paham, sepanjang umurnya bermanfaat bagi dia. Satu hadis saja dipelajari gak paham-paham, dari dulu kok innamal a'malu binniyat terus. Tapi manfaat ini, innamal a'malu binniyat gak paham-paham juga. Yang namanya seperti apa, cara menjadikannya seperti apa, gak paham-paham. Tapi manfaat bagi dia belajar itu, insya Allah manfaat. Gak ada yang tidak bermanfaat belajar tentang Islam. Sesedikit apapun sepanjang hidup kita, itu pasti bermanfaat. Hatta ada qada'il hajat, sehingga masalah adab membuang hajat itu ada di dalam Islam. Jadi lengkap Islam itu. Udah, jangan khawatir bahwa Islam itu kurang, itu nggak usah khawatir. Cari saja dalam Islam, pasti akan bermanfaat untuk kita. Nemu atau tidak nemu, kita temukan atau tidak temukan. Kalau kita cari dan sungguh-sungguh, kadang-kadang kita keliru mungkin di dalam. Tapi selama itu kita niatkan dengan ikhlas, menurut kemampuan kita akan berpahala di Allah. Karena itu adalah usaha keras, jihad kita, ya, perjuangan kita untuk bisa memahami satu masalah. Sholat saja masih banyak yang belum beres. Kalau buang air saja masih banyak yang belum beres. Ibnu Taimiyah sampai mengatakan bid'ah hukumnya. Artinya untuk masalah buang air ada bid'ahnya. Ya, Syekhul Islam sampai mengatakan mungkin Ibnu Taimiyah. Jadi maaf ya, saya memberikan contoh supaya jelas. Jadi kalau orang buang air, laki-laki, tahu laki-laki, kemudian diberikan supaya tuntas. Ini termasuk bid'ah. Sudah sampai tes, saya bokil, sudah selesai. Rasulullah menginginkan sesuatu yang mudah bagi kita. Kalau nanti setelah itu seperti terasa ada pergerakan, udah abaikan saja pergerakan itu was-wasan. Pergerakan di sini itu ada terasa bergerak keluar atau abaikan. Kalau ada keluar sedikit makfu, insya Allah. Kalau Allah menganggap makfu, masa kita kurang. Makfu itu artinya dimaafkan, diampunkan. Kalau Allah sudah menyatakan itu makfu, atau Allah menyatakan itu makfu, udah, mengapa kita kurang percaya? Itu kok sama-sama Allah. Dan itu menurut saya itu termasuk bagian daripada husnul dzan kepada Allah. Itu buang air lagi. Buang air lagi. Wafi sahih Muslim. Ya, jadi kita cari saja dalam Islam. Ketemu nggak? Oh,
pokoknya kita cari aja dalam Islam, belajar. Yang penting punya semangat belajar, berpahala. Semangat belajar itu akan berpahala. Belajar mempelajari bagaimana ajaran Islam menurut kemampuan kita masing-masing. Allah tidak membebani sesuatu menurut di luar kemampuan kita menurut kemampuan kita. Tapi kita semangat, nggak boleh lemah. Karena Rasulullah mengatakan ya, ihris ala ma yanfa'uk, kan begitu kan? Bersemangatlah untuk mencari sesuatu yang bermanfaat untukmu. Cari yang bermanfaat untukmu, semangat, ihris. Jaga, semangat, terus, jangan sampai kendor. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, kan itu senjatanya. Kita tolong kepada Allah seperti doa dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada kamu dan kepadamu kami minta tolong. Ista'in billah, kata Rasulullah. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Kamu tidak minta tolong akan ditolong oleh Allah. Pasti akan ditolong, entah kapan, tapi pasti. Mungkin pertolongan Allah tidak sebagaimana yang kita gambarkan. Kalau Allah menolong saya, mestinya kayak gini, nggak mesti seperti itu. Pertolongan Allah. Yang penting kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ujung-ujungnya surga. Gitu. Walau tak jas, dan gitu. Jangan lemah ya. Itu Rasulullah motivasinya luar biasa. Ya. Gak ada motivasi yang lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh Rasulullah. Walau tak jas, jangan lemah. Dalam surat wala ta'jajanna, ada belum taukidnya, jangan sekali kamu lemah. Selanjutnya begitu, kalau terjadi musibah, qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Kalau terjadi musibah, gagal dan sebagainya, sudah ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wala taqul lau, jangan kamu katakan andai kata, tapi kenapa saya gini? Harusnya saya ini, kok kenapa begini? Ya kalau untuk evaluasi ke depannya nggak masalah, tapi untuk menyesali, akhirnya kita jadi bersedih, itu jangan. Karena lau kata amal syaitan, kata andai kata itu akan membuka pintu setan. Setan akan masuk lewat lau. Lewat apa namanya, andai kata merasa kita dimasuki oleh setan. Wafi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dulu dan kelas 12 jadi sudah begini masuk tidak bisa dulu betul. Wafi sahih Muslim ayo di dalam kitab sahih Muslim juga tadi hadisnya yang Salman Farisi sahih Muslim. Berikutnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nomornya disebutkan oleh beliau rahimahullah 1844. An Abdullah bin Amr bin al-As. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah putra daripada Amr bin al-As, sebagai sahabat Rasulullah radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Satu hadis saja, tapi hadis berikutnya insyaallah kita kaji pada kesempatan yang lain. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali adalah kewajiban baginya, kecuali adalah hak baginya, menjadi kewajiban baginya an yadulla ummatahu, untuk memberi petunjuk kepada umatnya ala khairi ma ya'lamuhu lahum, menuju kebaikan apa yang dia ketahui untuk mereka, menuju kebaikan apa yang Nabi itu ketahui untuk umatnya. Yang diketahui pasti akan diketahukan oleh Nabi-Nabi, Nabi Muhammad dan juga Nabi-Nabi
sebelumnya. Setiap kebaikan pasti setiap nabi memberikan petunjuk pada umatnya menuju kebaikan itu. Pasti yang diketahui oleh para nabi. Dan pengetahuan nabi berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Wa yudhirahum, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti akan memperingatkan mereka syarra ma ya'lamu lahum, keburukan yang beliau ketahui mereka. Jadi yang baik pasti dikhususkan, yang buruk pasti diperingatkan umatnya dari keburukan. Jangan, itu buruk. Itu pasti. Gak mungkin Nabi tidak menyayangi kita, itu gak mungkin Nabi kita. Nabi-Nabi yang juga begitu. Gak mungkin mereka menjerumuskan umatnya, tidak mungkin. Ada keburukan kok diperintahkan, ada kebaikan kok gak diperintahkan, gak mungkin. Maka setiap apa yang menjadi ketentuan Nabi itu pasti baik. Pasti maslahat untuk kita. Gak ada sesuatu yang mencelakakan kita. Gak ada yang mencelakakan kita. Gak boleh loh di sini pakai baju besar, apalagi pakai cadar, nanti keburu mesin. Ya, kalau ada aturan seperti itu, ya salahnya si perempuan kerja di situ, kan masih ada lapangan kerja yang lain. Ya kalau di situ bahaya, nanti ke gedung masuk, berbahaya itu, masuk mesin. Ini jangan di situ. Kan asalnya wanita di rumah. Asalnya wanita di rumah. Hijab yang pertama bagi wanita bukan kadarnya, tapi rumahnya itu hijab yang pertama. Sampai yang paling afdal bagi wanita sholat itu di apa namanya, di sentongnya yang tersembunyi. Sholat di rumahnya itu lebih baik dari sholatnya di masjidnya. Sholat di rumahnya maksudnya di rumahnya itu di apa namanya, bukan di kamarnya gitu, di ruang depan. Di sentongnya lebih sentongnya kamar yang tersembunyi gitu. Kamar tersembunyi lebih baik. Jadi hijab yang pertama bagaimana rumahnya. Nggak boleh keluar rumah kecuali untuk darurat. Memang kerja darurat. Sampai merelakan diri untuk melepaskan ininya, kalau enggak demo. Solusinya demo yang tidak diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan begitu. Ada solusi yang lain. Kalau kita ikuti solusi itu, kalau kita ikuti petunjuk itu, kita dapat solusi. Allah. Begitu. Angel dan susah kalau diukur dengan ukuran-ukuran yang bertentangan dengan Islam, karena logika orang kafir nggak bisa menerima apa yang ada dalam Islam. Sesungguhnya akal sehatnya bisa menerima, cuma logikanya sudah rusak. Akalnya sudah fasik, rusak, sehingga terkotori, terkontaminasi dengan syubhat, dengan syahwat, udah jadi rusak. Jadi tidak mungkin Nabi kita mengajarkan sesuatu yang sesat, yang menimbulkan kesengsaraan bagi. Pasti maslahat. Semua syariat Nabi, semua petunjuk Nabi itu pasti maslahat. Yang perintahnya kita jalankan maslahat, anjurannya kita jalankan maslahat, larangannya kita tinggalkan maslahat. Sesuatu yang sebaiknya tidak kita lakukan meskipun mubah, maslahat. Khusus Islam marifatuhu ma la ya'ni, misalnya. Di antara bukti baiknya seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Meskipun boleh, hukumnya boleh, mubah. Mubah itu maksudnya boleh. Tidak diharapkan, juga tidak diperintahkan. Mubah itu namanya. Tapi kalau tidak bermanfaat, ya kenapa kita kerjakan? Kalau kita punya akal sehat, kan kita akan melakukan sesuatu yang manfaat untuk kita. Yang tidak manfaat, kita tinggalkan. Kalau akal kita sehat, kecuali akal kita sudah terkotori oleh hal-hal yang merusak kesehatan akal. Jadi kita akan manfaat kok, itu udah pasti. Padahal menyesalahkan, menyusahkan. Coba antum ya,
lihat video-video yang berkembang sekarang kan menyusahkan, bukan urusannya kok, ya, bukan urusannya. Nanti juga nggak terdampak langsung kok, kelihatannya kayak omnibus law juga, kan nggak ada dampak langsung bagi aku. Tawakan Allah saja, Rasulullah sudah mengajarkan begitu sampai penguasa mendolimi kamu, merampas hak kamu, apa yang menjadi hak kamu tidak diberikan oleh penguasa. Sabar, kan sabar manusia. Manusia yang ditawarkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh sabar, meskipun punggung pukul, sabar saja, karena ada jalan keluar dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah SWT. Ya, jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang kurang jelas di antara yang tadi kita kaji bersama-sama. Silakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya enggak dijawab. Kalau tidak ada, saya misalnya, Allah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi